Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nur Aida MPD selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elvira Anggraini selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang diagnosis kesulitan belajar. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, ada Kak Sylvia dan ada Kak Rohani. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Kak Rohani. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari presentasi kami, yaitu diagnosis kesulitan belajar. Dari latar belakang, yaitu pendidikan merupakan proses penting dalam pengembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan lancar. Sebagian siswa mengalami kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi presentasi akademik mereka. Kesulitan belajar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesulitan memahami materi hingga masalah-masalah psikologis dan lingkungan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Pengertian dari kesulitan belajar yaitu gangguan dalam proses belajar yang mengakibatkan siswa tidak dapat mencapai presentasi akademik yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali menunjukkan tanda-tanda seperti ketidakmampuan memahami materi pelajaran, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, dan presentasi akademik yang rendah. Pengertian diagnosis kesulitan belajar yaitu proses identifikasi masalah belajar yang dialami oleh siswa melalui pengumpulan data dan informasi sistematis. Proses ini bertujuan untuk memahami penyebab kesulitan belajar yang dihadapi baik dari aspek kognitif, psikologi maupun lingkungan, serta menentukan langkah intervensi yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi masalahnya. Diagnosis tidak hanya fokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, seperti kondisi psikologis, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya akan lanjut oleh Kak Silvi. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi lagi menjadi 3, yaitu kognitif, masalah intelektual atau keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, fisik, gangguan kesehatan seperti gangguan pendengaran, penglihatan atau gangguan saraf. Yang ketiga, psikologis, gangguan emosional atau kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tahapan diagnosis kesulitan belajar. Proses diagnosis kesulitan belajar biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Tahapannya itu yang pertama, identifikasi awal. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, penyimpulan dan rekomendasi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Beberapa metode yang sering digunakan dalam proses diagnosis kesulitan belajar yaitu 1, tes psikologis, 2, observasi langsung, 3, wawancara, 4, tes akademik. Materi selanjutnya yaitu penanganan dan intervensi. Setelah diagnosis kesulitan belajar dilakukan, tahap berikutnya adalah intervensi. Penanganan kesulitan belajar biasanya melibatkan pendekatan yang bersifat multidisiplin, yang melibatkan guru, konselor, psikolog, dan orang tua. Beberapa bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah 1, pengajaran remedial. Yang kedua, terapi psikologi. Yang ketiga, konseling edukatif. Yang keempat, dukungan keluarga. Baik, itulah materi.
yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rohani dan Kak Silvi. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Nur Aida MPD dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan presentasi kali ini. Diagnosis kesulitan belajar merupakan langkah penting untuk membantu siswa yang mengalami hambatan dalam belajar. Melalui proses ini, penyebab kesulitan belajar dapat diidentifikasikan dan solusi yang tepat dan dirumuskan. Tahapan diagnosis meliputi identifikasi awal, pengumpulan data, analisis data, serta penyimpulan dan rekomendasi. Dengan diagnosis yang tepat, siswa dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan sehingga mereka dapat mencapai potensi belajar maksimal. Saya kira diskusi pada kali ini sudah cukup. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.